Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Noe di Birmingham, Sampurasun. Vlog kali ini adalah vlog yang banyak sekali ditanyakan teman-teman dari zaman-zaman dulu. Jadi mohon maaf baru saya bisa share sekarang. Ini mengenai pekerjaan di UK. Bagaimana sih teh pekerjaan di UK? Dan ada juga yang tanya kepada saya, Tete kerjaannya apa sih selain nge-YouTube, selain nge-vlog? Oke teman-teman, sebelum lanjut pembahasan mengenai pekerjaan di UK itu seperti apa? Atau cara kerja di UK itu kayak gimana sih? Apakah mudah bekerja di UK? Saya akan share bagaimana pengalaman saya bekerja. Selain saya nge-vlog itu, apa sih pekerjaan saya yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like-nya, di subscribe dulu dong channelnya teman-teman, dan jangan lupa tombol loncengnya ya, biar nanti kalian menjadi orang yang pertama yang dapat notification-nya kalau ada video yang baru di channel ini. Terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjutnya ke pekerjaan. Saya itu adalah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas di Bandung tahun 2011. Pengalaman pekerjaan dulu sebelum saya pindah ke UK apa? Saya pernah jadi kasir, saya pernah tukang obral, pernah jadi taris, pernah jadi akuntan, pernah jadi QC, pernah jadi guru juga, dan saya belum menikah dengan Daddy Lawson menjadi model, freelance model. Nah, ketika pindah ke sini, kerjaan saya apa? Full ibu rumah tangga. Saya punya anak kecil, kemudian beberapa bulan saya tinggal, saya hamil anak kedua, jadi saya tidak punya waktu untuk kerja. Jujur aja teman-teman, karena walaupun dulu saya dengan suami saya masih, istilahnya terbilang masih susah lah gitu ya, tapi saya tuh berbagi dengan suami kerja full. Pokoknya kita dibagi konsep waktu dulu ya. Saya ngurus anak, rumah, segala macam pekerjaan rumah, pokoknya saya beresin semua. Suami taunya tinggal pakai, ya itu aja suami. Alhamdulillah membaik. Suami juga kan punya bisnis sendiri ya sebagai financial advisor dan butuh juga administrasi. Jadi karena saya pernah punya basic di akuntan juga, komputer dan segala macam administrasi juga, saya bantu-bantu suami lah. Nah di situ saya dilegalisasikan lah sebagai kerja part time di bisnis suami itu dengan penghasilan yang di bawah standar ya, maksudnya tidak kena pajak begitu, minimum income. Kemudian ada yang tanya juga ke saya, kan Teteh itu kan lulusan S1 sarjana lah di Indonesia, apakah mudah bekerja di UK? Saya kan pegang pos visa dan visa itu ya diperbolehkan untuk bekerja. Untuk bekerja di UK ini kerja aja banyak dan mudah di sini teman-teman. Bukan pekerjaan yang ekspektasinya pekerjaan karena saya sarjana kan harus kerja di perusahaan begini begitu gitu ya. Itu memang agak susah karena itu mereka ada kualifikasi tertentu untuk profesi itu, untuk pekerjaan seperti itu. Tapi kalau kalian cuma ingin bekerja seperti cleaning service, a waitress yang kayak gitu ya, terus penjaga kasir kayak gitu, itu cepat banget. Kalian tinggal masuk ke job center yang pastikan kalau di UK ini harus punya namanya NINO, National Insurance Number, jadi harus punya nomor asuransi. Di UK kalian harus apply itu yang namanya NINO, National Insurance Number. Nah di situ nanti datang ke job center, isi formulir di situ, tunggu deh dipanggil gitu untuk interview dan segala macam seperti itu. Nah itu kalau kerjanya cuma asal kerja gitu kan, kerja yang memang ada suatu profesionalnya. Kalau untuk kalian mau coba-coba boleh juga, silakan coba-coba dengan menggunakan ijazah yang kalian punya yang sudah disetarakan ya. Di UK ini standarnya di mana? Nah, kalau kalian sudah tahu kalian di level mana, kalau kalian ingin kualifikasinya ini, nah kalian sudah tahu berapa lagi yang harus pay begitu. Nah, itu dia ya teman-teman. Untuk gaji di UK itu hitung per jam. Nah, kalau untuk minimum income yang kena pajak itu di 12.500 pound per tahun. Nah, itu yang kena pajak. Biasanya part-time itu kurang dari 12.000 tidak perlu membayarkan pajak, tapi tetap aja ada reportnya sebagai employee yang namanya P60 ya. Terus ada yang nanya lagi, kalau di UK itu ada agensi nggak? Kayak TKI, TKW kayak gitu. Setahu saya sejauh ini sih, setahu saya tidak ada agensi untuk KW TKI ya di sini di UK. Third party-nya memang ada, tapi itu bukan agensi. Tapi tidak ada agensi yang kayak pekerjaan rumah tangga begitu. Mungkin ada beberapa tapi tidak se-publish kayak ke Arab gitu ya. Untuk ke UK ini tidak ada ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu bagaimana informasi
informasi lebih lengkap mengenai bagaimana bekerja di UK, aturan-aturannya seperti apa, silakan saya taruh link di sini. Ada, kalian buka di gov.co.uk. Nah, di situ adalah websitenya UK. Nah, kalian bisa lihat di situ bagaimana aturannya, bagaimana guardiannya untuk bekerja di UK. Nah, ada yang nanya lagi, Teteh, kalau untuk bekerja kayak pembantu rumah tangga, kalau untuk pembantu rumah tangga, tuh teman-teman, karena di UK ini tidak ada pembantu seperti di Indonesia yang tinggal di rumah begitu. Beda dengan bilioner-bilioner di luar sana kan banyak gitu, mereka ada beberapa maidnya ya gitu, kayak pembantunya di rumah gitu, memang ada. Tapi kalau kita nih yang umum, yang istilahnya biasa gitu ya, pada umumnya yang generalnya, kita tuh di sini tuh tidak ada yang menggunakan pembantu untuk tinggal di rumah seperti itu, tidak ada. Adapun kita kayak menyewa company untuk cleaning service gitu, satu kali seminggu atau 2 kali per minggu, kayak mengurus rumah itu, tinggal call company untuk ngeberesin rumah, mereka 2 jam atau 3 jam bersihin seluruh rumah segala macam kayak gitu, yang masak yang kayak gitu ada juga. Tapi ya itu yang tadi saya bilang, jadi mereka tidak stay di rumah. Terus ada juga komen ke saya, enak ya si Teteh nikah sama bule, udah tinggal tumpang kaki doang, nikah sama orang yang sudah mapan. Terus ada juga yang berkomentar, pantesan aja si Teteh nikahnya sama yang lebih tua, yang sama yang tua yang sudah mapan, cuma tinggal nikmatin aja gitu. Begini ya teman-teman, kalaupun misalkan ada orang yang memang seperti itu, ya itu kan balik lagi silakan ke orangnya pribadi, toh itu hidup dia juga nggak minta ke kita, kenapa gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya menikah dengan Daddy Lawson bukan karena Daddy Lawson punya apa-apanya, karena pada awalnya pada pernikahan saya dengan Daddy Lawson tidak ada mobil teman-teman, dia pun nggak ada duit karena dia perusahaannya yang regulasinya baru bangkrut dan uang semua komisinya ditertahan di perusahaan yang itu berbulan-bulan. Jadi saya dengan Daddy Lawson kita menikah, pas saya kekeh gitu, nggak apa-apa lah sama dia. Satu, dia punya potensi untuk maju kalau kita dukung. Saya percaya bahwa kita bangun bareng-bareng. Saya juga tidak punya apa-apa, kenapa saya nuntut harus dia punya apa? Nah, saya nggak punya apa-apa, dia nggak punya apa, ya kita bangun sama-sama gitu. Tapi saya sudah pastikan bahwa dia tidak numpang sama orang, dalam artian dia tidak numpang sama orang tuanya atau dia tidak ngontrak, bukan apa-apa. Karena saya mikirnya gini, aduh kalau saya itu wajib, kalau cowok rumah itu memang sudah milik sendiri, kalau yang kayak lainnya kita bisa bangun bareng-bareng lah gitu. Jadi pas saya pindah ke UK, awal-awal saya di UK ini nggak ada mobil, kemana-mana jalan, dan saya tidak menggunakan bis teman-teman. Saya tidak menggunakan bis, saya tidak menggunakan taksi karena memang itu mahal, karena kita nggak punya duit. Jadi kita tuh ngirit sengirit-ngiritnya teman-teman. Kalau kalian ngikutin saya, bagaimana saya berkembang dan saya punya ini punya itu segala macam, kalau kalian berpikir positifnya, kalian pasti akan tanya, Teh gimana sih triksnya supaya dapat itu? Nah, tipsnya yaitu tadi, saya dengan suami atau bahu membahu untuk hidup ngirit, untuk hidup ekonomis, tidak berpura-pura, tidak berpoya-poya, menggunakan uang dengan benar-benar sesuai dengan keperluannya, sesuai dengan kepentingannya. Kita makan dalam setiap minggu teh itu aja nggak pernah berubah. Pernah makan ini kayak makan yang mewah atau gimana, kita tuh nggak pernah ke restoran teman-teman dalam kurun waktu 3 tahun itu, berapa ya, pokoknya kita tuh ngirit seirit-iritnya. Sebisa kita jalan kaki, menggunakan jalan kaki, kita juga gunakan jalan kaki. Jadi satu penny uang kalau memang bisa kita simpan. Nah, disitulah kita teman-teman mulai membaik. Akhirnya ya kita punya segalanya gitu. Jadi kerjasama antara saya dan Daddy Lawson gitu. Daddy Lawson fokus di kerja, saya fokus di rumah tangga dengan beberapa pekerjaan saya. Apalagi ditambah dengan anak-anak udah sekolah, saya tambah lagi kegiatan dengan fotografi karena saya juga kan pecinta fotografi. Jadi saya explore di situ. Jadi saya dapat job dari fotografi juga, dari fotografer lah, freelance gitu teman-teman. Juga teman-teman yang Teh bisa nggak, saya pengen kerja dong di UK, saya pengen tahu dong informasinya seperti apa, silakan kalian buka di link itu gov.co.uk. Nah, kalian di situ ada panduan kerjaan dari luar atau masuk itu syarat-syaratnya seperti apa, kalian bisa lihat. Dan di situ juga ada linknya untuk third party-nya si resmi yang dipercayai untuk tenaga kerja di UK ya gitu. Yang udah di sini yang mau kerja, yang wajibkan adalah untuk bekerja di UK itu ya kalian harus punya izin tinggalnya yang betul dan kalian harus punya nomor insurans. Untuk yang punya profesional kerja yang ekspektasi, kalian harus punya pengalaman, harus kalian punya skill, kalian harus punya kemampuan, harus punya kualifikasi gitu.
Nah, itu dia teman-teman informasi dari saya mengenai pekerjaan, mengenai bagaimana pekerjaan atau bagaimana bekerja di UK. Selalu berpikir positif, melihat orang lain, jangan melihat dari covernya. Jangan melihat sesuatu dari mereka punya ini. Jangan melihat orang lain dengan apa yang mereka punya, tapi bagaimana untuk punya itu. Bagaimana sampai bisa seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak. Semoga tadi informasinya bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang dari yang tadi saya sampaikan, mohon diluruskan. Ada teman-teman yang lebih tahu, silahkan juga berkomentar di kolom komentar, dan silahkan tambahkan poin-poin saya tadi sampaikan itu ada yang kurang. Ada teman-teman yang mungkin lebih tahu juga yang berpengalaman bagaimana pekerjaan di UK, boleh silahkan teman-teman ditambahkan di kolom komentar agar teman-teman yang lain tahu. Sekali lagi terima kasih banyak, jangan lupa like-nya, subscribe channelnya, dan tombol loncengnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.